المرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بنتنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين الموعظة السادسة الموعظة iku pitutur as-sadisatu kang nomor 6 apa mau'izah yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ya bani Adam hai anak Adam ma khalaqtukum ora ndadekno ingsun ing sira kabeh li astakthira trapun amrih akeh sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh min killatin saking kedhik wala li astaknisa lan ora trapun aring sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh kelawan sebab sira kabeh min wahsyatin saking gersah wala li asta'ina lan ora drapun amrih pitulung sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh ala amrin ing atase perkara ajaztu kang apes sapa ingsun anhu saking amr wala li jalbi manfaatin lan ora krana narik manfaat wala li daf'i madharratin lan ora krana nolak bahaya atau kemelaratan dan ora krana nolak kemelaratan atau bahaya bal khalaqtukum balik ndadekno ingsun ing sira kabeh li ta'buduni drapun ibadah sapa sira kabeh ing ingsun pawilan ing dalem masa kang dawa watashkuruni teman-teman maf'ul mutlaq bisa lita'buduni drapun nyembah sira kabeh ing ingsun tawilan kelawan dawa watashkuruni madakno sore ini lan drapun nyukuri sira kabeh ing ingsun kathiron kelawan akeh wa tusabbihuni lan drapun nyucikaken sira kabeh ing ingsun bukrotan ing dalam isuk wa asilan lan ing dalam sore ya bani Adam hai anak Adam lau anna awwalakum lamun sak tenane wong awal sira kabeh wa akhirakum lan wong akhir sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa saghirakum lan cilik-cilik sira kabeh wa kabirakum lan gede-gede sira kabeh wa hurrakum lan merdekane sira kabeh wa abdakum lan kawulane sira kabeh iku ijtama'u kumpul sapa awwalakum ila akhirih ala taati ing atase taat ing ingsun mazada moko ora nambahi apa zalika mengkono ijtima' ala ta'ah apa zalika mengkono ijtima' ala ta'ah fi mulki ing dalam keraton ingsun mithqala dzarratin kelawan sak bot-bote semut pudak waman tisapani wong iku jahada nemen-nemeni sapa man fa inna ma yujahidu moko ing mesti nemen-nemeni sapa man di nafsi krana awak dhewe ne man innallaha satan Gusti Allah iku laghaniyun yakti kang semugih anil alamina sanging pira-pira wong alam kabeh ya bani Adam he anak Adam kama tu'dhi kaya oleh nglarakno sapa sira yu'dha moko dilarakno sapa bika sira wa kama ta'malu lan kaya oleh amal sira yuk malu diamali sapa bika sira al-mau'izatu sabi'ah ila akhiri wallahu ta'ala alam bisawab. Nasihat ke-6, Allah berfirman, wahai anak Adam,
Tidak aku ciptakan kamu semua karena saya untuk memperbanyak dengan sebab kamu dari sedikit. Enggak berarti CE apa biar banyak maka saya ciptakan kamu. Enggak seperti itu. Wis wakeh hamba Gusti Allah mulai zaman Nabi Adam kiamat wis gak kurang-kurang. Sampai sing raini kok sam kabeh ono kabeh. Terus wakeh, nanti bukan ciptaan kamu itu karena untuk memperbanyak pengikut dan enggak seperti itu. Juga bukan karena saya itu untuk menghibur diri dari keresahan. Maksudnya menungso kan golek bolo cek akeh, cari pendukung biar terhibur tidak resah. Kalau Allah ciptakan kita enggak seperti itu. Allah ciptakan kita dan karena Allah untuk memperbanyak pengikut dari sedikit, bukan Allah untuk merasa terhibur dengan dari keresahan-keresahan kauno seperti itu. Wala li asta'ina bikum, dan juga bukan karena agar saya minta tolong dengan kamu atas satu perkara yang saya lemah dari perkara itu. Allah sudah jauh dari semua itu. Allah itu ala kulli syai'in qadir, enggak ada lemah. Dan tidak karena ingin minta tolong dengan kamu atas perkara yang saya lemah dari perkara itu. Bukan untuk narik manfaat, bukan untuk menolak bahaya. Tetapi saya ciptakan kamu semua semata-mata agar kamu semua menghambakan diri kepada aku. Agar kalian semua menyembah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Di waktu kita 24 jam full untuk ibadah tok, gak boleh untuk yang lain. Seman gak oleh bal-balan, gak oleh sekolah, gak oleh ibadah tok. Kuat 4 jam gak oleh turu, gak oleh mangan, ibadah tok. Gak sampai sedino, setengah dino mati awakmu. Nah, artinya apa? Berkali diterangkan ibadah ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang murni, kita sholat, kita ngaji, kita semana enak ibadahnya manu enak. Ibadahnya umat Muhammad enak, arek pondokan ku enak. Kalau hadisnya Abu Dzar, julusu sa'atin fi thalabil ilmi afdalu min alfi rakaatin. Ki dasare wong sing gak gelem witir iki. Wa min alfi iyati maridin wa min alfi syuhudi janazatin. Duduk sebentar saja untuk mencari ilmu. Ini sehari berapa kali duduk seperti ini? Sekali aja duduk itu sudah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kan mikir aku lapor witir berapa sholat, aku lebih dari 1000 rakaat. Ngono. Sekarang kan pintar, cerdas urusan seperti ini. Ya abad itu enggak berarti kurang menghilangkan yang apa? Lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Ini tok lu tok ini, ngantuk-ngantuk loh. Terus ganjarannya sakmono gede nih, kan enak ibadah itu. Kok ono wong gak gelem mondok itu wis akale kualik pisan. Lah mondok enak, berapa kali satu hari kita duduk seperti ini. Masih gak paham lah. Kita sudah duduk untuk niat kepingin tafahum, infaham. Kok gak dikasih paham itu urusan Gusti Allah udah. Bukan urusan kita. Kalau kita gak paham terus ngaji, pada akhirnya pasti akan dapat futuh itu, pasti akan. Ya, zaman turun dapat futuh sudah putus asa dulu ya sudah, selamanya gak dapat. Tajarra ala dhullil jahli tula hayatihi. Nek gak gelem ngerasakno paite golek ilmu ya sudah,
bersabarlah untuk merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Gak enak wong bodoh itu, dan akan terhina. Oh nih, ibu kita tuh mengandung kita wahnan ala wahnin. Ibunya awake dhewe itu lebih enak apa? Meteng anak itu wahnan ala wahn, kesulitan di atas kesulitan. Nah kita ganti, kita dapat wahnan mencari ilmu seperti ini demi membalas orang tua seperti itu. Gak gelem kangelan, ya turu wae. Golek ilmu ya kudu gelem kangelan. Engko protes kayak turu diluk digugah. Kat ngene gak oleh, ngono gak oleh. Ya itu orang cari ilmu itu. Tapi imbalannya jauh lebih daripada sekedar kesulitan kita yang sedikit akan diganti dengan kemuliaan yang begitu tinggi oleh Allah. Kesulitan kita yang hanya segini aja diganti kemuliaan yang sangat tinggi oleh Allah. Itu orang cari ilmu. Ini gak kabeh wong gelem mondok kabeh wong. Kane ono wong gelem mondok, wong tuane gelem mondokno, anak gelem dipondokno, itu wis nikmat gak ono tandingane udah. Kan ono wong tua karep mondokno tapi anake ucal-ucul, ono gak model ngono iku. Ono arek kepengin mondok tapi wong tuane ojo le wis cukup sak mene ae, kok nyambut gawe wae ngawangi aku. Ono wong tua model ngono seperti ada. Ada enggak? Nah, zaman bersyukur orang tuanya semangat, anaknya juga itu wis nikmat yang enggak ada tandingannya. Kenapa? Seman ngapalno Quran, gak gelem golek ilmu. Yes, ya bahasa kasarnya itu kayak Nabi dawuh hal yang faul Quran biwiri ilmin. Apakah ada manfaatnya Quran dengan tanpa ilmu seperti itu? Apal Quran gak diilmoni, koyok aku gak wani ngarani percuma, gak berani saya. Koyok dengan daunnya Rasulullah itu koyok Jawa. Aku lek muni kalau percuma diprotes wong akeh aku. Paham ya? Tapi itu daunnya Rasulullah hal yang faul Quran biwiri ilmin. Ini golek ilmu. Ini kembali lagi ibadah harus ngerti. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah seperti ngaji, sholat dan seterusnya. Yang ghairu mahdhah apa? Semua aktivitas kita yang itu seakan bukan tampilannya bukan ibadah tapi kita niatkan ibadah karena Allah. Hanya dalam hadis kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Banyak sekali yang amal-amal itu tampilannya ada tampilan amal dunia, tapi bisa bernilai amal akhirat dengan sebab baiknya niat. Mangan, ya Allah niat mangan, cek kuat poso meneh, doh mangan ibadah. Tidur, saya mau tidur biar nanti malam bisa bangun witir, turu loh ibadah. Orang bekerja, saya bekerja demi menghindarkan saya dan keluarga saya dari hal yang memalukan untuk minta-minta, ibadah. Saya bekerja untuk anak-anak saya yang di pondok nyangoni, ketok kerja ibadah. Saya kerja demi untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, kelihatannya amal dunia tapi bernilai amal itu ibadah yang ghairu mahdhah. Tapi dengan dua catatan. Catatan pertama, ibadah itu tidak mengalahkan ibadah mahdhah. Nyambut gawe, lu wis krungu adzan ya sudah, tinggalkan. Yang dipuji oleh Allah yang di Quran itu bukan orang yang uripe di masjid, bukan. Yang dipuji Allah itu rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang yang berniaga, berdagang, tetapi perniaganya, dagangnya tidak melupakan zikir kepada Allah. Masih repot betul, ono azan sudah berhenti. Kenapa? Jadi Allah dawuh, ya bena Adam, khalaqtul asya'a laka wa khalaqtuka li fala tashtagil bima huwa laka amma anta lahu. Apal ngono iku.
Wahai anak Adam, saya ciptakan segala sesuatu untuk kamu dan aku ciptakan kamu untuk aku. Maka janganlah kamu tersibukkan dengan apa yang untuk kamu, sementara kamu bukan untuk siapa kamu diciptakan. Semua itu kan untuk kita, tapi jangan lali kalau kita diciptakan adalah untuk Allah. Itu catatan pertama. Catatan kedua, ini tidak maksiat. Lek maksiat sama niati saapik koyo apa tetap maksiat. Sekolah, aku tak pacaran, aku tambah semangat belajar, ya tetap niatan sinten api, ya tetap haram, wong pacaran. Kok tombok nomor aku tak tombok togel oleh bangun masjid, ya tetap gak boleh. Dan niat maksiat diniat sebaik apapun tetap, nah itu, namanya itu ibadah ghairu. Makanya Umar bin Khattab dawuh nang santri-santrine itu, la an alqakum fis suqi ahabbu ilayya min an alqakum fi zawiyatil masjid. Ini Umar bin Khattab itu keras. Kalau saya bertemu kamu di pasar, itu lebih menyenangkan hatiku daripada ketemu kamu di pojokane masjid. Ojo wong Islam di pojokane masjid terus nyambut gawe yo. Di la an alqakum fis suqi ahabbu ilayya min an alqakum fi zawiyatil masjid. Maksud yang lain Umar bin Khattab dawuh, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum fa innahu qad dhahara lakum tariq fastabiqul khairat wa la takunu iyalan 'alan nas. Itu dari Umar bin Khattab seperti itu. Wahai para penghafal Al-Qur'an, angkat kepala kamu. Joi sini-sini, ojo jaluan, ojo ngemis-ngemis, ojo nyebar proposal gitu. Nah sudah jelas jalan bagi kamu dan berlomba-lombalah bercepat-cepatlah dalam kebaikan-kebaikan dan kamu jangan menjadi tanggungan manusia. Lo gambaran nih, nanti zaman mulai kon ngimami di suatu perumahan ben wulan wong sak kampung urunan kanggo nyangoni lha itu la takunu iyalan alan nas. Di ilmu itu diparani gak marani. Dia ada itulah artinya apa? Ibadah. Di ibadah rumah itu semua aktivitas kita niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Itu tujuannya diciptakan kamu ya untuk menyembah aku dalam waktu yang lama dan agar kamu mensyukuri aku dengan sebanyak mungkin. Ya Allah, karena Gusti Allah dikasih nyawa ini dijaluk, dikasih bisa melihat, kasih tiap apapun yang kita lakukan kita ada syukur kepada Allah. Aku iso ngaji alhamdulillah, aku iso witir alhamdulillah. Ojo diwale, Gusti kalau sampun witir pundi ganjarane, ojo ngono. Kita bisa witir sudah bersyukur, nikmat yang luar biasa. Kita bisa sholat duha itu bersyukur. Ojo njaluk apa jenenge? Gusti kula pun duhan pundi dhuwit kula. Aja ngono. Pundi rezeki kula gak seperti itu. Kita ditakdir bisa sholat duha, bisa jamaah, kita bisa sholat witir, itu adalah nikmat kita syukuri. Apapun kita syukuri. Jadi wa tashkuruni katsiran. Wa tusabbihuni bukratan wa asila. Dan agar kamu menyucikan aku di pagi dan sore. Ini zikir tasbih itu terbaik. Subhanal abadiyil abad. Tasbih. Terus baca tasbih yang terangkum dalam Wirdul Latif. Baca itu pagi dan sore. Coba pagi dok. Pagi dan pirang menit. 10 menit mari. Gak sampai. Cuman guyon uber-uberan koncone pirang menit. Cuman sekolah berapa jam. Tasbih hanya berapa menit. Ya bna Adam, wahai anak Adam, seandainya kalau orang-orang awal kamu, orang akhir kamu, jin kamu, manusia kamu, anak kecil kamu, orang tua kamu, orang merdeka kamu, budak kamu, semua berkumpul untuk taat kepada saya, maka tidak akan menambah dalam kerajaanku seberat atom pun. Tidak menambah. Maksiat sak donya kabeh gak pengaruh pada Allah.
Semua orang berkumpul untuk ibadah tidak akan menambah. Beda kalau kita manusia, wake wong sing hormat nambah, oh orang itu jaya orang itu. Gusti Allah gak butuh. Nanti kita maksiat Allah ya gak terkorbankan maksiat kita taat gak kemudian Allah. Itu artinya apa? Ya taat kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Taat kita adalah untuk diri kita sendiri. Jadi waman jahada fa innahu, barang siapa yang bersemangat, maka semangat untuk dirinya sendiri. Wong sing wetir bengi enggak nambahi kejayaan Allah. Maka kamu yang dapat barokah dari itu. Orang yang semangat, maka semangatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Kenapa? Allah Maha Kaya dari alam semesta. Wa an Adam kama tu'dhi yu'dzabik. Ya Adam, sebagai kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Ojo biasa menyakiti orang lain, mesti dibalas. Kemarin kan ada dosa itu yang lebih patut untuk diberikan segera balasan oleh Allah. Apa itu? Uququl walidain, qati'ur rahim, dan al-baghyu. Perlu itu. Orang yang durhaka pada orang tua, memutus persaudaraan, dan kezaliman. Itu gak sengaja di akhirat, itu harus dibalas. Ojo dijaga betul. Jangan mudah untuk apa? Sebagaimana kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas dengan amal kamu. Li amali api in khairan fa khairun wa in syarran. Jadi kalau kamu amalnya baik, ya dibalas dengan kebaikan. Lek jelek jangan kan? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka berarti kamu telah berbuat baik pada diri kamu sendiri. Tapi kamu berbuat jelek, maka kejelekan akan kembali kepada kamu. Ini in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semangat. Allah gak butuh ibadah awake dhewe, taat awake dhewe. Kita yang butuh untuk taat kepada Allah. Nah, sering bahasa seperti ini. Allah gak butuh pertolongan kita. Kita harus menolong agamanya Allah. Allah sing jawab, Allah gak butuh pertolongan kita. Ya mesti nih kita yang butuh untuk menolong agamanya Allah. Kenapa? Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, pasti kamu akan ditolong. Itu kita cari itu. Paham ya? Bukan Allah butuh pertolongan, tapi kita yang butuh untuk selalu menolong agamanya. Kita menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suster.